Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tutorial Expo. Halo kawan-kawan, di kesempatan kali ini kita mau berbagi sedikit trik bagaimana cara menghapus cache atau file sampah yang ada di komputer, laptop, atau PC ya guys ya. Oke, ini nggak cuma di Windows 10 aja, tapi bisa di Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, dan lain-lainnya. Oke, di kesempatan kali ini saya memakai perekam layar Bandicam. Oke, saya minimize saja biar tidak itu. Oke, langsung masuk ke pokok pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya kasih kisi-kisi sedikit bahwa di saat kita membersihkan atau disclaimer di PC laptop kita di Windows berapapun, ini tidak mempengaruhi dari semua aplikasi yang kita install dan data-data yang kita install. Tidak akan menghapus semua data-data yang berada di disk ini ya guys ya, disk E atau di disk C ya guys ya. Ini tidak mempengaruhi kinerja dari aplikasinya juga, tidak merusak atau membuat masalah di aplikasinya. Intinya disk clean up ini itu kita mungkin bisa memakan langkah-langkah 6 langkah aja lah cukup, nanti lainnya bisa. Ini tidak memakai aplikasi ya kawan, karena di saat kita clean up di sini itu disk clean up di sini membersihkan file cache atau membersihkan sampah yang tidak dipakai oleh sistem atau yang mempengaruhi kinerja PC kita menjadi lemot. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen di Tutorial Expo ini. Yang sudah bergabung saya ucapkan banyak terima kasih dan selalu sukses selalu. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok permasalahannya. Yang pertama, ini ini kita lakukan dari urutan berapapun nggak masalah sih guys. Yang penting kita hafal langkah-langkahnya. Kalau nggak hafal ya bisa dicatat. Yang pertama kita masuknya Windows atau ada tanda kayak jendela itu dulu, Windows plus R. Ini untuk jalan cepatnya guys. Setelah Windows plus R, di sini muncul run, jendela run ini. Ini di sini ada run pojok ini. Terus kita ketikkan temp T E M P. Oke, setelah kita ketik temp di ini, di lokasi ini, di kotakan biru ini, lalu kita klik OK atau enter, bisa. Nah di sini ini ada file-file sampah yang tidak dipakai oleh kita. Oh ya kan, saat kita membersihkan ini kalau bisa semua ditutup ya guys, semua aplikasi, bahkan aplikasi apa aja yang masih jalan itu ditutup dulu. Selanjutnya kita cara untuk mempercepat kinerja PC kita itu untuk membersihkan ini file sampah ini, kita tandai semua atau Ctrl A itu juga bisa, lalu kita klik delete. Ini tidak mempengaruhi kawan-kawan. Nah kalau ini misalnya masih ini, itu masih jalan di sistem kita oke. Setelah ini kita close kawan-kawan. Ini langkah pertama, itu untuk membersihkan di langkah pertama. Selanjutnya kita masuk di langkah kedua ya kawan-kawan. Tenang saja, di langkah-langkah ini kita juga tidak akan mempengaruhi sistem kinerja aplikasi yang telah kita install. Kita cuma membersihkan file sampah yang tidak kepakai. Oke, lanjut lagi, kita tekan Windows plus R lagi, masih muncul lagi jendela run. Setelah masuk ke jendela run, kita ketikkan
pakai ini, pakai persen, terus tulis temp, tulis persen lagi. Nah, di jendela saya kenapa sudah muncul, karena saya sering membersihkan dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari biasanya saya bersihkan. Kalau teman-teman minimal 1 bulan sekali lah minimal. Oke, langsung kita klik lagi atau di enter lagi. Nah, di sini itu banyak sekali file sampah yang tidak dipakai. Ini mempengaruhi kinerja komputer atau laptop kita menjadi lemot. Oke. Sorry, lagi mau minum dulu. Oke, lanjut kita kawan. Nah, di sini itu ada file yang tidak dipakai atau file cas yang perlu dibersihkan. Supaya apa? Membersihkan file-file di sini itu supaya kinerja komputer kita itu tidak lemot atau lelet saat kita buka aplikasi atau bekerja, itu laptop kita juga lebih ringan. Lanjut, kita tekan Ctrl A untuk memilih semua item ini. Lalu kita del, itu bisa langsung di del, itu bisa, atau klik kanan pilih delete untuk membersihkan. Nah, di sini ada keterangannya. Don't dash for all current item. Nah, ini diklik aja, skip. Oke kawan-kawan. Nah, di sini masih tersisa 1. Kenapa kok masih tersisa 1? Ya ini karena sistemnya masih dipakai. Jadi tidak perlu khawatir. Ini udah bersih. Intinya sudah longgar di file ini. Lanjut lagi kawan, sebelumnya kita close dulu lagi. Ini sudah masuki tahap yang kedua. Sekarang masuk tahap ketiga. Tahap ketiga kita ini juga masih sama di folder run atau di run, jendela run. Kita tekan lagi Windows plus R. Nah, di sini kita ketikkan prefect, P R E F E T C H. Oke, prefect. Setelah ketikkan prefect, lalu kita oke atau kita enter juga bisa. Oke. Nah, di sini ada keterangan you don't currently have permission to access this folder. Nah, di sini kita klik lanjut atau continue. Oke. Nah, di sini muncul lagi extensionnya PF, itu juga cas atau file sampah yang tidak digunakan oleh sistem. Jadinya kita perlu menghapus file ini. Kalau semakin komputer kita sering pakai, sering bekerja, di sini semakin banyak. Kalau jarang dibersihkan juga, apalagi dalam jangka waktu satu minggu itu nggak dibersihkan, bahkan 1 bulan nggak dibersihkan, ini pasti menumpuk lebih banyak lagi. Karena saya sering aja membersihkan, ini juga numpuk kayak gini, padahal 2-3 hari, tapi komputer saya ini bekerja setiap hari. Oke kawan-kawan, lalu kita cara memilih semua, Ctrl A. Setelah Ctrl A itu kita lalu isi delete lagi di tombol delete atau di mouse kita tekan kanan lalu delete. Di sini juga keterangan sama do this for all current item. Ini kita klik ke skip. Oke, di sini ada masih 2 karena sistem masih memakai extension ini, jadinya nggak perlu khawatir. Ini sudah selesai di tahap 3.
Oke, kita lanjut Windows plus R lagi. Kita masuk ke folder atau Explorer. Ini sudah saya siapkan. Di sini kita masuk ke disk C. Kita disk C, klik kanan, properties. Setelah properties, kita lihat ada disk clean up. Udah disk clean up. Oke. Setelah kita disk clean up, kita pilih disk clean up. Kita tunggu. Nah, di sini kalau kawan-kawan itu pilih yang kiranya mau dihapus. Di sini saya pilih semuanya. Semuanya. Recycle bin ini sangat penuh, langsung saya hapus juga. Kita lihat dulu recycle binnya. Di sini, nah ini kan penuh, nanti ini saya centang juga, nanti hapus. Sekarang kita oke. Just clean up. Oke. Ditunggu sebentar. Ini kalau semakin banyak kita jualan menghapus, ini juga lama ngapusnya. Kalau filenya banyak, itu juga memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau kita sering membersihkan, itu pasti cepat. Nah, sekarang kita masuk ke Windows lagi. Windows di C, kita cari namanya Windows. Kita folder C, Windows, terus software distributor. Nah, saya juga software distributor. Nah, ini software distribution. Oke, setelah masuk ke software distribution, kita klik masuk lagi. Setelah masuk di software distribution, kita masuk ke download. Nah, di sini file-file sampah yang selama kita browsing internet itu berada di sini. Kita bersihkan juga di file ini dengan Ctrl A biar terpilih semua, terus sama delete atau klik kanan, terus pilih delete. Oke, di sini sudah mencapai tahap yang ke-5. Ini sudah hampir selesai untuk tahap-tahap itu. Ini sebenarnya tadi kebalik sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Setelah itu kita masuk lagi, Ctrl R di Windows, Ctrl R. Di sini kita ganti ketikan regedit, REGEDIT, lalu tekan OK. Yes. Nah, di sini ada keluar jendela registrasi editor komputer. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 file. HK class root, HK current user, HK local machine, HK user, HK current config. Nah, di sini yang kita pilih nomor 2. Tapi jangan diklik yang foldernya, kita klik panahnya. Di sini ada panah-panahnya. Kita klik panah dulu. Nah, setelah kita masuk ke klik panah, ini solusi yang sangat penting ya kawan-kawan. Jadi jangan sampai terlewatkan di sini. Oke, setelah klik kanan di folder yang kedua, lalu kita pilih kontrol panel lagi. Kontrol panel juga jangan dipilih folder kuning atau tulisannya. Kita pilih panahnya lagi. Setelah kita pilih kontrol panel, kita menuju desktop. Nah, di desktop ini kita pilih lagi panah,
terus muncul menu. Kita desktop gini, kita kalau di desktop kita klik tulisan desktopnya ya kawan-kawan, untuk memunculkan ini yang kita mau ubah. Kita cari tulisannya yang menu show deal, menu show delay. Nah, di sini menu show delay ini, lihat menu show delay ini ada tulisannya 400. Caranya mengganti, kita tekan 2 kali. Nah, caranya klik 2 kali di menu show delay ini, kita ganti menjadi 00, menjadi 00. Setelah kita ketikkan 00, ini jangan langsung di oke kawan-kawan, karena untuk merefresh atau membersihkan atau untuk refreshkan itu kita enter, tapi enternya jangan enter sekali, tapi kita enter tekan selama beberapa detik, 3 detik aja lah udah cukup. Contohnya dilihatin di ini ya kawan-kawan, kita tekan sampai kedip-kedip gini, kita lepas. Setelah kita masih muncul, nah ini kita oke lagi. Di sini udah selesai kawan-kawan. Terima kasih. Kita pasti uji coba dulu sebelum kita. Ini udah selesai. Performa mungkin beda sama yang tadi sebelum kita bersihkan. Kita untuk mencoba, kita buka Mozilla biasanya lama atau Google Chrome. Wah, ini saya Chrome saya pisahkan sendiri karena ini ada berbasis lebih penting saya klik Chrome. Nah, ini kita kliknya udah langsung buka, lebih cepat dibandingkan yang tadi awal sebelum kita bersihkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila bermanfaat, jangan lupa di share, dibagikan ke teman-teman, di share di sosial media teman-teman semua ya, karena kita berbagi ilmu, kita juga berbagi kebaikan. Segitu dulu saya ucapkan banyak terima kasih. Oh iya teman-teman, lupa saya, kalau ingin membersihkan pakai aplikasi, yang saya sarankan pakai aplikasi yaitu CC Cleaner. Itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, di komen di tutorial Explore ini. Saya undur diri, see you next, bye bye, ketemu selanjutnya di tutorial berikutnya kawan-kawan. Terima kasih, see you next, bye bye.